Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita teruskan diskusi kita terkait mata kuliah Tata Hitung Ongkos. Kalau sebelumnya kita sudah bicara soal pengendalian biaya bahan baku, kemudian pengendalian biaya tenaga kerja, dan sekarang kita akan coba kembali diskusikan mengenai pengendalian biaya overhead. Sebelum saya mulai, saya sampaikan dulu karena keterbatasan teknis, jadi terpaksa saya penggal-penggal video ini dalam durasi yang lebih pendek dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada sekitar di antara 10-15 menit atau sekitar 15 menit, karena biar kemudahan untuk upload dan sebagainya. Dan rasanya sih mudah-mudahan teman-teman akan lebih mudah untuk mengikutinya kalau durasinya tidak terlalu panjang atau sekaligus. Dengan demikian mudah-mudahan lebih efektif, dan kalau tidak salah di catatan saya ini pertemuan kita atau untuk sesi di minggu ke-12. Jadi kita nanti masih punya lagi 3 sesi atau 3 minggu tambahan, yaitu 13, 14, dan 15. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman selesaikan bahasannya ataupun urainya untuk dipelajari, sehingga bahan untuk ujian akhir nanti bisa sudah sampai sebagaimana direncanakan sebelumnya. Mari kita mulai teman-teman pembahasan kita tentang pengendalian biaya overhead. Kita mulai pembahasan kita dengan terlebih dahulu kita bicarakan kembali apa yang dimaksud dengan biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung, atau istilah kita yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa kita tidak mudah untuk menelusurinya ke produk yang kita hasilkan. Jadi dia tidak bisa langsung kita ketahui dengan mudah biaya-biaya yang muncul tersebut, sehingga kita perlu analisis yang lebih dalam lagi. Kemudian biaya overhead adalah semua biaya yang termasuk atau dicantumkan dalam laporan laba rugi perusahaan di luar biaya terkait langsung dengan aktivitas produksi perusahaan. Jadi kalau ini tidak langsung dimunculkan biasanya atau tidak dikaitkan langsung dengan produk, tetapi dia dipooling dulu ke suatu tempat, kemudian ada proses alokasi tertentu atau ada proses pembebanan tertentu, sehingga perlu analisis ataupun perlu kalkulasi yang lebih lanjut untuk mengaitkan biaya-biaya ini terhadap produk yang dihasilkan. Sebagai gambaran sederhana, pembelian persediaan tidak atau bukan termasuk biaya overhead, karena biaya persediaan tersebut sangat berkaitan langsung dengan proses produksi perusahaan. Jadi persediaan tadi, khususnya persediaan bahan baku, dapat dikaitkan langsung dengan proses produksi yang akan dijalankan. Sedangkan biaya sewa bangunan pabrik itu termasuk overhead, karena perusahaan biasanya harus tetap membayar sewa tersebut, baik perusahaan sedang menjalankan proses produksi ataupun sedang berhenti, atau dalam kata lain tidak menjalankan proses produksi, tetap uang sewa bangunan harus tetap dikeluarkan. Contoh dari biaya overhead ini sangat berbeda-beda untuk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, termasuk jenis perusahaan apa yang menjalankan proses produksi tersebut. Proses produksi
yang dijalankan menghasilkan barang tentunya akan berbeda dengan perusahaan yang proses produksinya menghasilkan jasa. Jadi overhead sekali lagi akan bergantung kepada jenis industri atau jenis produksi yang dihasilkan, ataupun penggunaan teknologi yang cukup canggih pun akan sangat menentukan seberapa besar biaya overhead yang dimiliki. Sebagai contoh lain dari biaya overhead, misalnya ada biaya sewa, utilitas, asuransi, peralatan kantor, dan sebagainya. Di awal kita juga sudah bicara bahwa ketika ada bahan atau material yang diperlukan di proses produksi namun dipergunakan oleh beberapa jenis produk yang dihasilkan, itu pun bisa menjadi overhead karena akan digolongkan menjadi bahan baku tidak langsung. Atau yang lain yang pernah kita diskusikan juga adalah tenaga kerja tidak langsung dan seterusnya. Sebagaimana pembagian biaya secara umum, yaitu ke dalam biaya fix atau tetap dan juga biaya variabel, maka biaya overhead pun demikian. Dia dibagi menjadi dua bagian. Ada biaya overhead tetap, nanti setelah ini juga ada biaya overhead variabel. Jadi biaya overhead tetap itu berapapun volume yang dihasilkan dari suatu proses produksi, maka biaya overheadnya tetap harus dipenuhi setiap bulannya atau setiap periode waktu yang sudah ditentukan. Contoh biaya overhead tetap antara lain: 1. Pembayaran sewa atau hipotek, ya. Jadi berapapun ataupun seberapa intens proses produksi dilaksanakan, maka ketika kita menyewa sebuah bangunan atau sebuah gedung, katakanlah dengan harga sewa yang sudah fix per bulannya, maka tetap meskipun tidak ada proses produksi sekalipun, tetap harus dibayar sewa itu. Contoh yang mudah seperti teman-teman indekos di tempat kuliah, katakanlah ketika liburan agak panjang 1,5 bulan atau 2 bulan, tetap biasanya harga sewa kosannya tetap harus dibayar. Atau juga bisa yang berupa depresiasi aset tetap, seperti mobil yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian peralatan kantor berupa meja, kursi, dan seterusnya. Juga biaya tenaga kerja untuk manajer, karyawan akuntan, atau yang sejenis lainnya. Manajer itu gajinya sudah tidak lagi bergantung kepada produk yang dihasilkan, karena biasanya dia sudah termasuk kelompok manajerial. Makanya fungsinya dia ada itu nanti harus bisa memastikan atau menggenjot produksi sehingga produksi bisa semaksimal mungkin, karena gaji dia sudah tidak bergantung kepada produksi yang dihasilkan. Maka ketika perusahaan berhenti berproduksi untuk sementara, katakanlah, tetap gaji manajer itu harus dibayar secara fix, kecuali barangkali nanti kalau ada tambahan berupa bonus dari pencapaian produksi dan sebagainya. Beban asuransi juga sama, dia merupakan fix, ya, dan dikeluarkan secara bulanan dalam jumlah yang sama. Iuran keanggotaan juga adalah fix overhead cost, ya. Biaya jasa hukum atau konsultan akuntansi
juga termasuk biaya yang sifatnya tetap. Nah, biaya-biaya tersebut tidak berubah terlepas dari apakah kegiatan penjualan perusahaan tersebut sedang naik atau turun, atau bahkan sedang berhenti sama sekali pun tetap harus dikeluarkan. Setelah tadi kita bicarakan biaya overhead yang sifatnya tetap, sekarang kita diskusikan mengenai biaya overhead yang sifatnya variabel. Jadi biaya overhead variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi jumlahnya dari satu waktu proses produksi ke waktu proses produksi lainnya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan ini terjadi? Perubahan tersebut biasanya tergantung kepada volume aktivitas penjualan atau dari faktor-faktor produksi lainnya. Contoh, aktivitas promosi itu termasuk aktivitas yang variabel. Karena biasanya ketika kita akan memilih, taruhlah kita akan berpromosi di 2 kota dengan 5 kota, tentunya akan berbeda jumlah ataupun biaya yang diperlukannya. Nah, sebagai akibatnya cakupan daerah yang kita jadikan target promosi pun semakin luas. Jadi kalau semakin luas target promosinya, semakin banyak barang yang dapat dijual, maka tentunya biaya promosi pun akan berubah-ubah tergantung berapa banyak tempat yang akan kita jadikan target di mana dilaksanakan promosi tersebut. Perubahan musim juga variabel. Kemudian kondisi ekonomi lainnya juga menjadi variabel. Jadi jelas hal tersebut tidak bisa diprediksi secara tetap dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan atau fluktuasi. Jadi intinya biaya overhead variabel ini mengalami fluktuasi dan tidak pernah tetap dari satu periode ke periode lainnya. Ya, jadi contoh yang tadi, biaya pemasaran, biaya telepon, perlengkapan kantor. Nah, kalau di fix tadi adalah peralatan kantor, kalau ini perlengkapan. Jadi perlengkapan itu sifatnya hanya tambahan saja. Nah, kalau misalnya meja, kursi itu adalah peralatan. Kalau perlengkapan itu boleh jadi meskipun tidak ada, tetap proses produksinya bisa dijalankan.